Nama saya Melenia Ayusa Putri. Beberapa orang bilang namaku unik. Yah, Melenia, sesuai tahun kelahiranku. Tahun 2000, tahun milenia. Maka dari itu, orang tuaku memberiku nama Melenia. Dalam video ini, aku ingin bercerita mengenai rencana karirku. Akan kumulai sejak aku duduk di bangku sekolah dasar. Nah, aku sekolah di SD Negeri 3 Tanggung, yang kebetulan tidak jauh dari rumahku. Semasa SD, aku seperti anak pada umumnya, dan menurutku tidak ada yang spesial dari diriku. Oh iya, semasa kecil aku anak yang aktif, suka petualangan, suka bermain layang-layang, suka bermain sepak bola. Ya, walaupun aku perempuan, pokoknya aku suka permainan yang menguras tenaga. Kemudian masa SD pun berakhir, masuk masa SMP. Aku menetapkan pilihan di SMP Negeri 1 Boyolali, yang kebetulan juga tidak jauh dari desaku. Saat di SMP, aku mulai mencari jati diriku. Aku ikut ekstra drum band, yang kebetulan merupakan exco baru di sekolahku. Aku cukup bangga, karena tidak semua anak bisa ikut ekstra ini. Akan tetapi, aku tak kunjung juga menemukan jati diriku. Sampai pada saatnya, aku duduk di kelas 9. Waktu itu, terdapat kakak PPL atau latihan ngajar gitu dari IAIN Tulungagung, salah satu perguruan tinggi di kotaku. Nah, semenjak itu, aku termotivasi untuk lanjut pendidikan sampai perguruan tinggi. Aku mulai rajin belajar hingga akhirnya aku lulus tepat 3 tahun dari SMP ku, yaitu tahun 2015. Setelah itu, aku memutuskan lanjut ke MAN 2 Tulungagung, sekolah menengah atas berbasis madrasah yang cukup favorit di mataku. Semasa SMA, aku tidak mengikuti ekstra apapun, karena setelah pulang sekolah, aku dimintai tolong guru madrasah di desaku untuk bantu ngajar anak PPH. Ya, tentu saja awalnya aku sedih, karena berpikir tidak bisa berkembang seperti teman-temanku. Namun, aku mendapatkan hikmah dari hal ini, hingga aku bisa memutuskan keinginan untuk menjadi seorang guru, menemukan jati diriku. Ya, mungkin karena sudah terbiasa, jadi melekat dalam diriku dan merasuk dalam sanubariku. Tapi, perlu kalian ketahui, walaupun aku tidak aktif ekstra saat SMA, aku merasa masa SMA aku tetap indah, karena aku memiliki banyak teman yang menyenangkan dan bahkan berkesan sampai sekarang. Saat SMA, aku cukup serius dalam belajar. Hal itu kulakukan untuk mengejar cita-citaku, menjadi seorang guru. Oh iya, salah satu harapanku, aku bisa kuliah di luar kota. Hingga tiba saatnya di ujung kelas 12, yaitu saat-saat pendaftaran SNMPTN, dan alhamdulillah aku masuk pemeringkatan 50% di sekolahku. Setelah itu, aku memberanikan diri untuk bilang ke orang tuaku jika aku ingin kuliah di luar kota. Awalnya, orang tuaku tidak menyetujuinya. Lalu mereka bilang kepadaku, kalau mau kuliah, di Tulungagung saja. Selain dekat, nantinya biaya juga terjangkau. Ingat, kamu masih punya adik yang juga butuh disekolahkan.
Mendengar pernyataan itu, hatiku bagai tersambar petir. Langsung down, patah semangat, dan malas untuk belajar lagi. Namun, tidak lama kemudian, aku mendapatkan informasi dari guru BK-ku bahwa ada pendaftaran beasiswa yang bisa aku ikuti. Ya, bidik misi namanya. Setelah mendengar kabar itu, aku kembali bersemangat dan segera mengurus persyaratan beasiswa. Semua aku urus sendiri tanpa bilang kedua orang tuaku. Dengan harapan, keyakinan, dan doa, aku memberanikan diri mendaftar di Universitas Negeri Malang jurusan bimbingan dan konseling, disertai dengan lampiran beasiswa bidik misi. Tepat 17 April 2018, aku dinyatakan lolos masuk perguruan tinggi, masuk Universitas Negeri Malang dengan beasiswa bidik misi. Tepat tahun itu juga aku lulus dari SMA. Aku sangat bersyukur dengan hal ini, dengan takdir ini, dan akhirnya orang tuaku merestuiku untuk kuliah di luar kota, yaitu di Malang, Universitas Negeri Malang. Sekarang aku sudah semester 4. Di semester sebelumnya, aku aktif di kegiatan Ormawa, yaitu himpunan mahasiswa jurusan. Hal ini kulakukan demi mengembangkan kemampuan dan memperbanyak pengalaman. Oh iya, selain fokus pendidikan, aku juga mulai usaha untuk membantu orang tua membiayai pendidikanku. Hasil uangnya biasa ku tabung untuk keperluan nanti saat mendesak atau masa depanku. Aku berharap bisa lulus tepat waktu, yaitu tahun 2022. Setelah itu, aku ingin bekerja, tentunya menjadi seorang konselor atau guru BK. Namun, aku juga mendaftar beasiswa untuk lanjut ke S2. Apabila aku diterima, aku akan melanjutkan pendidikan S2 dulu, yaitu di BK FIP-UM. Namun, apabila kurang beruntung, aku akan kerja dulu dan mendaftar S2 bila ada rezeki nantinya. Setelah lulus S2, aku ingin menjadi dosen, yaitu dosen BK. Oh iya, berbicara mengenai pernikahan, mungkin saat ini aku belum terlalu memikirkannya. Tapi, aku memiliki keinginan untuk menikah saat usia 24 atau 25 tahun. Dan aku juga ingin memiliki 2 anak, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Selain itu, aku juga memiliki cita-cita untuk membahagiakan kedua orang tuaku. Minimal bisa membahagiakannya di masa senjanya. Aku bisa merawatnya, mencukupi semua kebutuhannya, dan satu lagi, aku bisa berangkat haji bersama keduanya pada tahun 2030. Nah, itu tadi perencanaan karirku dan sedikit cerita mengenai pengalamanku. Semoga aku bisa menggapai impianku. Terima kasih telah melihat dan mendengarkan ceritaku. Semoga kalian juga bisa menggapai impian kalian.